Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita melakukan pembelajaran dengan metode e-learning karena kalau bertemu langsung itu tidak memungkinkan, situasi yang belum memadai untuk bertemu atau pembelajaran secara nyata. Dan materi simulasi dan komunikasi digital masih dalam lingkup materi simulasi visual. Yang akan Bapak sampaikan sekarang adalah mengenai visualisasi konsep. Mohon simak dan perhatikan, nanti di akhir ada pertanyaan yang harus dijawab dan dikirimkan. Bapak menyarankan mengerjakan sesuai di jam pelajaran Bapak saja. Jika jam pelajaran Bapak sudah selesai, silakan untuk berhenti mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya. Nah, visualisasi konsep sebenarnya dalam pembuatan video itu ada dua cara, satu dengan video proses, satu dengan screen recording. Video proses adalah pengambilan gambar yang dilakukan oleh kamera video, itu termasuk oleh gadget dan kemudian handycam, kemudian video melalui SLR itu juga termasuk video proses. Kemudian ada dengan screen recording. Screen recording itu pengambilan gambar dari layar, bisa dari layar laptop, komputer, notebook, atau handphone. Sekarang udah bisa ya. Kalau bahasa pengambilan gambar itu capturing atau screenshot. Jadi mirip-mirip. Kalau screen recording itu berupa video, kalau screenshot itu foto, seperti itu bedanya. Kemudian jenis-jenis video, ada 5 jenis video. Yang pertama ada cerita tujuannya untuk memaparkan cerita. Sering kita temukan di televisi atau video yang sudah jadi di laptop atau di handphone, itu juga banyak. Contohnya adalah video-video bioskop, kemudian telenovela, ceritanya tentang horor atau kisah-kisah dongeng, itu juga termasuk video cerita. Kemudian dokumenter, itu merekam kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Contohnya ada resepsi pernikahan, itu termasuk dokumenter. Misalnya kita suka touring, kemudian di video touringnya atau traveling, itu juga dokumenter. Kemudian ada video berita, tujuannya untuk memaparkan berita, memberikan informasi. Nah, di sini banyak kita temukan di televisi, bisa pagi, siang. Kalau sekarang itu sedang boomingnya corona, banyak informasi tentang corona. Dan termasuk berita tentang selebritis ya, misalnya insert pagi atau silat dan lainnya, itu juga termasuk ke dalam jenis video berita. Kemudian pembelajaran, untuk memberikan materi pelajaran seperti yang Bapak sampaikan sekarang dengan cara screen recording, itu juga termasuk pembelajaran karena menyampaikan materi pembelajaran. Atau contoh lainnya video-video di ruang guru, kemudian tutorial, itu juga termasuk pembelajaran. Dan terakhir ada video presentasi, yaitu untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Pada intinya ada ide, gagasan, atau hal-hal yang ingin disampaikan, kemudian tujuannya untuk diterima dan membuat ketertarikan yang menontonnya, itu termasuk video presentasi. Dan kita fokus nanti pembahasannya kepada video presentasi karena kita fokus di produktif yang basicnya BISMAN atau business management. Presentasi video itu adalah video untuk mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk. Ya, kita ada produk baru, terutama iklan-iklan, nah itu termasuk video presentasi. Apalagi nanti kalau kita sebagai wirausaha punya produk baru, kita kenalkan dengan melalui presentasi video. Kemudian fungsinya
sebagai sarana mengomunikasikan terhadap produk yang telah dihasilkan. Kemudian ciri-ciri presentasi video intinya adalah mengomunikasikan ide. Ada ide seseorang, ada produk seseorang, produk yang dihasilkan milik seorang wirausaha, kemudian dikomunikasikan, nih produk saya gitu. Kemudian menunjukkan solusi. Biasanya di dalam iklan itu, di dalam presentasi itu, ketika ada produk, kenapa ada produk itu? Kemudian disampaikan, oh ternyata produk ini adalah untuk ini. Contoh, produk air minum. Ini ada, saya punya produk air minum. Ketika diiklankan itu ternyata untuk atau sebagai obat dari kelelahan, haus, kemudian keringat, kemudian kecapean, itu adalah solusinya. Kita harus meminum produk tersebut, minuman produk dari produk tersebut agar kita bugar kembali, segar kembali. Nah, itu solusi dari kelelahan, kecapean, kemudian hausan. Kemudian mengomunikasikan produk dan jasa. Jelas ada produk baru, ada ide baru, kemudian dikomunikasikan agar orang lain mengetahui produk kita. Intinya sih agar tertarik terhadap produk kita. Selanjutnya menunjukkan cara kerja. Cara kerjanya ketika kita mengomunikasikan produk baru, ide baru, ini produk saya, minuman saya, dikomunikasikan. Kemudian ketika orang sampelnya atau subjeknya, artisnya meminum produk tersebut, maka otomatis beberapa waktu kemudian si orang tersebut dari kelelahan, dari kehausan menjadi bugar, jadi segar kembali. Nah, itu cara kerjanya sepintas sih, tidak terlihat secara urutannya, detailnya, namun tersirat dari awalnya haus, dari awalnya keringatan, lelah, kemudian jadi bugar kembali, tersirat intinya ke sana cara kerjanya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam presentasi video, maka dengan video yang seadanya, tidak dipikirkan, itu tidak bisa menarik penonton, konsumen ya. Jadi tetap kita harus memperhatikan dalam pembuatan video. Ini khususnya untuk presentasi video. Satu, alur presentasinya harus logis. Jadi jangan dari akhir dulu, dari tengah dulu. Harus dari awal, tersusun secara sistematis. Dari adanya masalah, dari kalau tadi air minum, dari adanya orang-orang yang haus, kelelahan, sampai di akhir ditunjukkan ada solusi, yaitu dengan produk air minum. Kedua, menggunakan urutan. Itu tadi ya, urutannya dengan penjelasan juga melalui video, gambar dan suara yang disatukan, karena video itu adalah kumpulan dari gambar-gambar ya. Jadi dijelaskan secara rinci dari awal sampai akhir, harus sistematis. Ketiga, terjaga kontinuitasnya. Jadi ada keterhubungan. Jadi tidak keluar dari tema video, dari jenis videonya. Kalau menawarkan produk, ya udah produk itu aja yang ditawarkan. Selanjutnya, narasi hanya mengantar dan menjelaskan hal tertentu. Pada intinya ya menggunakan kata-kata yang lugas, tidak ambigu, jangan kalimat atau kata-kata yang tidak mudah dipahami. Kemudian kelima, kesaksian orang terkenal. Nah, di sini boleh kita mencantumkan artis atau orang-orang terkenal. Biasa kalau di iklan TV itu udah jelas, pasti ada satu icon di dalam produk itu, artis dimasukkan. Keenam, pada tahap simpulan ditutup dengan narasi yang kuat, berpengaruh. Jadi tadi kalau produk air minum ada solusi, sebagai solusi dari hausnya atau dahaganya, kemudian dengan minum air tersebut kita jadi bugar, nah itu pengaruh. Jadi
dari awal video sampai akhir video itu harus klimaks gitu, ada titik akhirnya. Tapi background harus sesuai ya, gambar jelas gitu. Kemudian, nah itu saja materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini tentang visualisasi konsep. Pada intinya adalah tentang video, jenis-jenis video. Tadi ada 5, ada cerita, dokumenter, berita, presentasi, atau bisa juga disebut iklan ya. Kemudian pembelajaran dan hal-hal yang harus diperhatikan. Ada cara pengambilan video tadi dengan video proses atau screen recording. Kemudian ciri-ciri presentasi video ya. Mohon materinya boleh dicatat ke dalam buku kalian, santai saja mencatatnya kapanpun bisa. Kalau sekarang masih luang silahkan catat sekarang, kalau belum luang nanti bisa dicatat nanti kalau sudah sekolah seperti biasa, tatap muka langsung Bapak periksa catatannya. Kemudian ini ada tugas yang harus segera diselesaikan pada saat jam pelajaran Bapak sekarang. Nah, tugasnya yang pertama, berikan 2 contoh dari masing-masing jenis video. Nah, contohnya dari jenis video berita apa contohnya gitu. Kemudian dari dokumenter 2 contohnya apa, dari pembelajaran 2 contohnya apa. Silakan kalian menjawab di buku atau di kertas juga boleh ya. Disarankan di buku mata pelajaran saja biar tidak hilang. Kedua, jenis video apa yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk, uraikan contohnya. Nah, sebutkan jenis videonya, kemudian contohnya tolong jangan video yang sudah ada ya, video di iklan-iklan tidak dibuat contoh itu. Tapi kalian punya produk, kalian mengetahui produk yang ada di daerah lokal, sebutkan, silakan uraikan contohnya. Menguraikan itu seperti ini. Jadi misalnya kalian ambil sampel combro. Nah, combro itu ternyata untuk membuat rasa lapar kita hilang, atau bisa dimakan dengan nasi misalnya. Kemudian combronya rasa apa, kemudian yang menjadi hal menariknya apa, itu pokoknya diuraikan, dijelaskan. Karena kita tidak bisa langsung membuat video untuk combro itu, jadi dalam uraian saja, seolah-olah uraian itu adalah deskripsi dari video, jenis video yang kalian jelaskan. Ketiga, video pembelajaran ini selain untuk ditonton dan difahami, silakan diputar ulang dan kemudian dicatat materinya dalam buku catatan. Tadi telah Bapak sampaikan. Keempat, 2 hal di atas tolong dijawab dan dipatokkan. Selanjutnya dikirim ke WhatsApp. Nomor 1 dan nomor 2 silahkan dikerjakan, kemudian dipoto jawabannya ya. Tidak boleh kopas foto nanti kelihatan ya. Jadi masing-masing menjawab, insya Allah mudah kok. Nah, itu saja pembelajaran learning dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan mengenai visualisasi konsep. Kerjakan dengan santai, relax, dan silakan bebas mengerjakannya di mana saja bisa kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.